Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Kami ucapkan kepada teman-teman semua dimanapun berada. Kami kelompok 1 dari Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, dan kami akan mempresentasikan mengenai panel project dari mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Baik, yang pertama, kenalkan saya Mahardika, kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Trisnawati dengan NIM 210856106. Baik, yang ketiga ada saya sendiri, Iko Masurisna Eka Wijaya dengan NIM 21085611032. Oke, selanjutnya di bagian kontribusi anggota. Nah, pada proyek ini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu untuk membentuk sebuah aplikasi web dari pengecekan ataupun klasifikasi emosi berdasarkan speech, yaitu dengan menggunakan sebuah arsitektur MVCS yang dikembangkan dari arsitektur MVC, yaitu model view controller yang ditambahkan dengan service untuk membuat aplikasi web yang dapat terkoneksi dengan database dan juga back-end serta front-end yang dapat dijadikan satu. Jadi kontribusi saya dalam tugas final project kelompok 1 kali ini yaitu membuat bab 1 pada laporan dan menggabungkan semua subbab menjadi satu, merancang machine learning menggunakan CNN pada program. Kontribusi saya dalam final project kali ini adalah yang pertama ada training data, yang kedua ada testing data, yang ketiga ada pengejaan laporan, yakni untuk flowchart dan penjelasan fitur-fiturnya. Selanjutnya untuk dalam video ini, saya akan menjelaskan base model dan demo aplikasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi singkat mengenai final project yang telah kelompok kami rancang. Di mana final project ini diberikan oleh dosen dari mata kuliah PPDM atau pengantar pemrograman data multimedia pada semester genap 2022-2023, yaitu membangun sebuah aplikasi desain sentimen atau emosi dari dataset audio dengan menerapkan konsep preprocessing dan representasi data multimedia dan juga aplikasi mesin learning menggunakan tool bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipekan audio. Nah, pada aplikasi ini akan menerapkan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dan juga Mel Frequency Cepstral Coefficient atau MFCC untuk melakukan ekstraksi fiturnya. Nah, luaran yang akan ditampilkan pada aplikasi ini yaitu berupa emoji yang mewakili hasil dari klasifikasi terhadap data audio yang diinputkan oleh user. Terus selanjutnya saya akan jelaskan mengenai coding dari proyek yang telah dibuat, yaitu dibagi dua menjadi coding saat melakukan training ataupun testing, dan yang kedua adalah coding untuk membuat tampilan webnya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai bagian coding untuk melakukan pemodelan mesin. Nah, di mana dibuat sebuah coding dengan menggunakan Jupyter Python. Nah, di sini terdapat beberapa sel yang dibuat sebelumnya untuk melakukan proses training dan juga testing. Nah, pertama di mana diimport dulu, yaitu semua library yang dibutuhkan seperti Librosa untuk memproses audio, kemudian NumPy, Pandas, Sklearn, TensorFlow, dan lain sebagainya untuk melakukan machine modeling. Nah, selanjutnya di bagian sel kedua ini akan di-load dataset yang digunakan, baik untuk path-nya, label, kemudian durasinya. Di mana dengan menggunakan perulangan for di sini akan diambil path, kemudian label, dan juga duration dari folder dataset yang telah dibuat, yaitu ada data happy dan juga dataset di bagian kolom kiri ini. Nah, digunakan 1000 data happy dan juga 1000 dataset untuk melakukan training dan juga testing pada mesin yang dibuat. Nah, setelah semua data di-load, maka kita akan membuat MFCC. Nah, kita akan mengekstrak MFCC dari semua audio yang telah didapatkan, di mana didapatkan MFCC dengan cara meload audio terlebih dahulu dengan menggunakan library Librosa, kemudian dari audio yang telah di-load, kita akan ambil bagian MFCC-nya. Kemudian setelah semua MFCC tersebut didapatkan, akan di-append menjadi satu list di mana berisi semua MFCC dari audio yang telah di-load. Nah, selanjutnya, karena durasi audio yang kita gunakan tidak persis sama, maka kita perlu untuk menyamakan MFCC yang akan kita proses, yaitu dengan menggunakan fungsi def resize MFCC dengan masukkan satu array MFCC,
Nah, fungsi ini bertujuan untuk memberikan size yang sama, yaitu size yang diperlukan ataupun dipatok adalah 30 baris MFCC dan juga 110 kolom MFCC. Nah, di mana semua MFCC akan diiterate ataupun diiterasikan. Nah, jika panjang MFCC kurang dari 110, maka sisanya akan diberi dengan nilai 0 ataupun kosong. Kemudian jika lebih dari 110, maka sisanya akan tidak digunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada perulangan di sini, yaitu untuk setiap MFCC pada list MFCCs. Nah, kemudian akan di-resize dengan menggunakan fungsi resize MFCC dengan masukkan MFCC-nya, kemudian akan di-append-kan dengan resize MFCCs, yaitu semua MFCC yang telah di-resize. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan split data dengan menggunakan fungsi makeTrain test split dengan masukkan data dan juga labelnya, di mana label ini kita akan konversikan lebih dahulu menjadi nilai angka, di mana set dengan nilai 0, kemudian happy dengan nilai 1. Kemudian datanya kita kopikan, kemudian kita akan buat di sini, yaitu data training, kemudian data testing, label training, dan juga label testing, dengan perbandingan train size 80% dan 20% untuk testingnya. Nah, selanjutnya data training ini juga akan dibagi lagi menjadi data training yang pure dan juga data validasi dengan perbandingan 80% untuk training pure dan juga sisanya 20% untuk melakukan validasi. Nah, selanjutnya akan di-convert menjadi NP array. Nah, selanjutnya juga dilakukan normalisasi dengan mencari terlebih dahulu min dan juga standar deviasinya. Selanjutnya diterapkan normalisasi untuk setiap data, baik itu training, validasi maupun testing. Selanjutnya akan dibuatkan satu channel agar nanti bisa masuk ke model machine learning, itu dengan menggunakan CNN nantinya. Kemudian akan direturnkan semua data yang didapatkan dari proses splitting, yaitu data training, label training, data validasi, label validasi, data testing, label testing, min dari data, kemudian standar deviasinya. Nah, dengan menggunakan fungsi ini atau pemanggilan fungsinya, maka akan kita dapatkan nilai-nilai tadi. Nah, selanjutnya saya masuk ke fungsi create model, yaitu di mana model yang akan dibuat akan di-create dengan masukkan XTR-nya, ataupun kita akan mencari shape dari data trainingnya, di mana model ini dibuat dengan menggunakan library Keras dengan kelas sekuensial, kemudian ditambahkan beberapa layer, yaitu convolutional layer, kemudian max polling layer, dan juga batch normalization layer dengan masing-masing activation functionnya yang telah dibuat pada kode ini. Kemudian ditambahkan beberapa layer lagi, kemudian ditambahkan layer flatten juga, ditambahkan layer dropout dan dense dengan fungsi aktivasi ReLU, kemudian ditambahkan juga layer dropout dan dense yang kedua dengan aktivasi ReLU juga, kemudian ditambahkan model ataupun layer. Nah, kemudian ditambahkan layer dropout dan dense juga untuk terakhir dengan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, selanjutnya model ini disemerikan, kemudian model ini akan direturnkan untuk nantinya di training. Nah, selanjutnya terdapat fungsi train yang nantinya akan kita gunakan untuk mentrain modelnya dengan masukkan parameter, yaitu data training, label training, data validasi, dan juga label validasi. Kemudian dimasukkan nilai epoch, kemudian batch size, dan juga learning rate-nya sebagai tuning hyperparameternya. Selanjutnya model ini akan dipanggil dengan menggunakan create model dari model di atas yang telah dibuat. Kemudian akan dibuat optimizer-nya dengan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate yang nantinya akan disesuaikan. Kemudian model akan dikompile dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditentukan, dan juga dibuat early stopping callback-nya. Dan pada basis ini akan dibuat fitting dari modelnya dengan menggunakan data training, kemudian labelnya, epoch-nya disesuaikan, batch size-nya juga dengan menggunakan data validasi yang telah dibuat sebelumnya juga. Nah, selanjutnya setelah training selesai, maka akan direturnkan model juga history trainingnya. Nah, di sini juga dibuat sebuah dictionary yang berisi list,
untuk nilai IPOH yang akan digunakan, kemudian batch size dan juga learning rate yang nantinya dapat disesuaikan untuk melakukan tuning hyperparameternya. Selanjutnya dibuatkan juga sebuah train result, sebuah dictionary yang dapat menyimpan nilai IPOH, batch size, learning rate, akurasi, validasi akurasi, loss dan juga validasi loss-nya dari masing-masing kombinasi untuk training hyperparameternya. Nah, dengan menggunakan iterasi, dengan menggunakan for loop sebanyak 3 kali, maka akan dibuat kombinasinya. Nah, selanjutnya akan di training dengan menggunakan data training, label training, data validasi, dan juga data testingnya. Dengan masukan yang berbeda-beda tentunya pada tuning hyperparameter, yaitu pada IPOH, kemudian batch size, dan juga learning rate-nya. Kemudian setelah selesai di training, model tersebut akan disimpan dengan menggunakan joblib, dengan keluaran berupa file yang dapat dilihat pada pojok kiri ini, dengan beberapa model yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada saat ini juga, dibuat beberapa baris untuk menyimpan nilai IPOH yang sedang digunakan, batch size, hingga hasil-hasilnya, yaitu akurasi, validation akurasi, loss, dan juga validation loss. Nah, yang digunakan untuk mendapatkan nilai ini, yaitu adalah nilai dari historinya. Nah, digunakan 3 data terakhir dari akurasi, validation akurasi, loss, dan juga validation loss-nya dengan menggunakan rata-rata dari 3 data terakhir. Nah, selanjutnya akan dicetak pada terminal dengan menggunakan data frame. Nah, yang dapat dilihat pada di sini ada beberapa kombinasi dan juga hasil trainingnya. Selanjutnya akan dibuat base model index-nya dengan menggunakan nilai validation akurasi tertinggi yang didapatkan. Base model adalah pada indeks keempat, yaitu dengan menggunakan IPOH 100, batch size 64, learning rate 0,01, akurasi 0,93, validation akurasi 0,85, loss-nya itu 0,16, dan validation loss-nya itu 0,38. Nah, selanjutnya masuk ke proses testing dari data tersebut dengan menggunakan fungsi tes, dengan menggunakan masukan model, data testing, dan juga label testing. Nah, dari model ini akan di-evaluate sehingga dapat menghasilkan loss-nya dan juga akurasinya. Selanjutnya di sini akan digunakan untuk membuat prediction dengan masukan model dan juga data testing. Fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan prediksi sehingga nanti confusion matrix dapat dibentuk. Nah, akan dimasukkan modelnya, kemudian melakukan predik pada data testing. Kemudian di bagian sini akan dilanjutkan dengan mengubah hasilnya, apakah ini termasuk label set ataupun label happy. Kemudian akan direturnkan prediction dan juga pred-nya. Nah, di mana prediction ini merupakan data row-nya dan pred ini merupakan prediksi apakah data yang dimasukkan adalah data set ataupun data happy. Kemudian def predict ini digunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih presisi ataupun lebih banyak, yaitu dengan menggunakan presisi, recall, dan F1-nya. Nah, fungsi tadi yaitu make prediction ini akan dipanggil oleh fungsi predict dengan masukan model dan juga data testing sehingga didapatkan prediction-nya yang sudah dibersihkan ataupun dijadikan 0 dan 1. Selanjutnya akan dibuat precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, pada langkah ini, dengan menggunakan fungsi confusion matrix, dengan masukan prediksi dan juga label testing, yaitu label yang benar, maka akan diplot sebuah confusion matrix yang dapat menggambarkan akurasi dari masing-masing data, baik itu data set maupun data happy. Nah, di sini akan kita select modelnya dengan menggunakan joblib load, di mana modelnya itu adalah yang model terbaik sesuai dengan hasil dari training tadi. Kemudian akan dicari loss dan akurasinya dengan menggunakan fungsi testing tadi. Prediction, precision, recall, dan F1 score-nya juga akan dicari. Nah, di mana terdapat hasil dari proses testing yaitu dengan data loss 0,31, kemudian akurasi 0,87, precision-nya 89%, recall-nya 84%, dan F1 score-nya 87%. Nah, langkah terakhir dari proses testing, nah selanjutnya digunakan untuk menampilkan confusion matrix dari
hasil testingnya, nah didapatkan sebuah convolution matrix seperti ini. Nah, di bagian kiri, convolution matrix yaitu terdapat true label dan juga predicted labelnya dalam bentuk count-nya, di mana set ini terdapat 181 data yang berhasil dideteksi set dan 31-nya miss deteksi. Kemudian ada happy-nya. Yang miss dideteksi adalah 19 data, dan juga yang benar dideteksi adalah 169 data. Sedangkan di bagian kanannya, yaitu pada bagian di sini didapatkan presentasenya, yaitu 85% dataset dideteksi dengan benar dan 90% data happy dideteksi dengan benar. Nah, sekian untuk bagian training dan juga testingnya. Saya akan masuk selanjutnya ke bagian checkingnya, yaitu dengan user memasukkan data. Nah, di mana user dapat memasukkan beberapa data nanti di bagian inputnya, yaitu dengan menggunakan framework Streamlit. Nah, di sini terdapat beberapa import dulu untuk library-nya, kemudian get config untuk mendapatkan config default untuk masing-masing page-nya. Nah, di mana dev start ini digunakan untuk men-start page checking, dibuat lebih dahulu judulnya, kemudian instruksinya, kemudian dibuatkan sebuah file uploader yang dapat digunakan untuk mengupload file audio dari user. Kemudian kita akan proses nanti jika upload file ini nggak sama dengan kosong, langsung dimunculkan data yang dimasukkan oleh user untuk melakukan pengecekan lebih dahulu untuk memastikan datanya. Kemudian selanjutnya akan dibuatkan proses checkingnya, di mana saat user menekan tombol prosesnya, akan langsung dilakukan pemrosesan, yaitu dengan menggunakan fungsi checking yang juga telah dibahas sebelumnya dengan memasukkan upload filenya. Kemudian jika hasil prediksinya nanti keluar 0 ataupun set, maka akan memunculkan st snow ataupun salju, dan jika nanti ada happy, maka akan memunculkan st balloons-nya. Dari sini juga didapatkan ataupun dimasukkan emoji untuk menambah interaksi dengan user, di mana 0 dimasukkan emoji set dan juga 1 dimasukkan emoji happy. Nah, selanjutnya di bagian result ini terdapat beberapa input, yaitu file name-nya dan juga emojinya, dan juga bagian persentase berapa prediksi dari mesin yang digunakan untuk mendeteksi happy ataupun set dari data yang dimasukkan. Nah, selanjutnya langkah terakhir dibuat sebuah data frame yang dapat digunakan untuk menampilkan data yang telah diprediksi oleh mesinnya. Baik, sekian dari bagian presentasi kode, akan dilanjutkan oleh bagian teman saya. Nah, ini merupakan tabel hasil tuning hyperparameter yang telah dilakukan pada program kami. Nah, di mana pada program kami menggunakan train hyperparameter yaitu epoch 50 dan 100, page size 64 dan 128, learning rate sebesar 0,001 dan 0,01, di mana terdapat beberapa tabel di sampingnya, yaitu tabel akurasi, di mana tabel akurasi ini adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kinerja model. Nah, ini mewakili persentase prediksi yang benar yang dibuat oleh model. Keakuratan biasanya dihitung menggunakan kumpulan validasi, yaitu bagian dari kumpulan data yang tidak digunakan untuk pelatihan. Akurasi digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja model yang telah kita rancang. Selanjutnya ada tabel validasi akurasi, yaitu akurasi model pada set validasi. Nah, ini digunakan untuk melihat seberapa baik model menggeneralisasi data baru. Jika file akurasi jauh lebih rendah dari akurasi, itu berarti model overfitting ke data pelatihan. Selanjutnya ada kolom loss, di mana ini merupakan nilai yang dicoba diminimalkan oleh jaringan saraf. Ini mewakili perbedaan antara output yang diprediksi dan output yang aktual. Nah, nilai kerugian yang tinggi biasanya berarti model menghasilkan keluaran yang salah, sedangkan nilai kerugian yang rendah menunjukkan bahwa kesalahan dalam model lebih sedikit. Lalu ada kolom file loss atau validasi loss.
ini adalah nilai dari fungsi kerugian untuk set validasi, digunakan untuk melihat seberapa baik model menggeneralisasikan data baru. Nah, jika validasi loss jauh lebih tinggi daripada kerugian loss, ini berarti model overfitting pada data pelatihan. Nah, dari hasil tuning ini menghasilkan beberapa akurasi seperti pada tabel. Nah, akurasi terendah itu terdapat pada angka 88% dengan EPOS 100, batch size 64, learning rate 0,01. Dan akurasi tertinggi itu pada angka 93%, yaitu EPOS 100, batch size 64, dan learning rate 0,001. Pada program Speech Classification Using Neural Network ini digunakan CNN sebagai Machine Learning Classification. Adapun CNN di sini adalah Convolutional Neural Network, merupakan bagian dari jaringan syarat tiruan pada machine learning yang berfungsi untuk pengolahan data. Nah, CNN di sini adalah jaringan syarat yang menggunakan konvolusi minimal di setiap lapisannya. CNN adalah kasus khusus jaringan syarat tiruan dan saat ini dianggap sebagai model terbaik untuk memecahkan masalah pengenalan dan deteksi objek. Pada program ini, CNN digunakan untuk mengidentifikasikan emosi pada fitur data suara yang telah diekstrasi. Nah, proses ekstraksi fitur di sini menggunakan MFCC. Nah, bisa dilihat di sini digunakan model sequential. Nah, lalu untuk precision nanti akan saya jelaskan langsung dengan demo programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo dari websitenya. Di sini ada 3 page. Yang pertama ada home page, yang kedua ada machine modeling page, yang ketiga ada checking page. Yang pertama home page. Di sini tentu saja ada judulnya, judul dari websitenya yakni Speech Classification Using Neural Network. Nah, di sini juga ada model specification-nya, juga ada tipe yang digunakan yakni CNN, dilanjutkan dengan model yakni sequential, total parameters 88.418, trainable parameters 88.226, dan non-trainable parameters yakni 192. Di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan website ini. Yang pertama ada Go to Machine Model page, yang kedua ada Run Preprocessing Training and Testing on that page, yang ketiga ada Analyze the output if necessary, yang keempat ada Go to Checking page, yang kelima ada Recognize or Classify your speech emotion for the instructions there, and 6 Enjoy. Itu adalah cara menggunakan dari website ini. Yang terakhir pada homepage di sini ada contributors. Yang pertama ada Putu Gede Mahardika dengan NIM 218561055. Yang kedua ada Nika Dek Trisnawati dengan NIM 218561026. Dan yang terakhir saya Iko Mas Trisna Eka Wijaya dengan NIM 218561032. Juga di sana ada link untuk GitHub-nya dan Instagram. Dilanjutkan saya akan menjelaskan untuk machine modeling-nya. Di sini untuk machine modelingnya diperlukan waktu untuk running. Nah, pertama di sini ada training dataset. Di sini ada dataset sangat banyak sekali yang sudah didapatkan dan dilanjutkan untuk preprocessing dataset tersebut. Nah, preprocessing juga memerlukan waktu yang cukup. Di sini masih running. Di sini ada sample distribution-nya, random pick sampelnya ada happy, sad. Di sini untuk runningnya masih berjalan. Untuk lihat MFCC-nya. Di sini untuk runningnya memang memerlukan waktu. Nah, di sini ada average MFCC column-nya
Average-nya di sini terdapat 110. Juga ada MFCC comparison-nya 1 dan 2, before dan after. Di sini MFCC distribution-nya ada train data, validation, dan test. Dijalankan untuk trainingnya. Di sini juga memerlukan waktu. Yang pertama ada running, train. Di sini dijelaskan untuk training model finish. Let's check the accuracy with testing tested. Berikut merupakan untuk training prosesnya. Nah, di sini ada training proses dan untuk confusion matrixnya. Di sini untuk data dari confusion matrixnya, di mana true table setnya ada 178 dan yang terdeteksi set ada 178, sedangkan true label happy ada 22, sedangkan yang diprediksi set ada 22 label. Dilanjutkan untuk set true label set yang diprediksi happy ada 23, sedangkan untuk true label happy dan predictednya happy atau benar ada 177. Nah, di sini juga ada conversion matrix rasionya. Di sini rasionya ada 0,89 untuk set true label dan predictednya juga set. Dilanjutkan juga untuk true label set namun diprediksi happy ada 0,11. Dilanjutkan untuk true label happy tapi diprediksi set ada 0,11. Dan terakhir ada true label happy dan diprediksi happy ada 0,89. Berikut untuk penjelasan conversion matrixnya. Dilanjutkan untuk checkingnya. Baik, terakhir saya akan menjelaskan untuk bagian checking. Di sini di bagian checking ini atau checking page ada instruction. Yang pertama, prepare your files. Yang kedua ada the file must contain human speech. Yang ketiga ada make sure each file is between 3 to 5 seconds long. Yang keempat ada upload the files. Yang kelima ada listen to the audio before processing if necessary, apabila diperlukan. Yang keenam ada process them. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara menginputkan audio di website ini. Nah, saya sudah memiliki 10 data yang dimana 5 data senang dan 5 data sedih. Mungkin saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu, yakni satu untuk emosi senang, yakni happy001.wave. Nah, data sudah diupload. Dilanjutkan untuk mendengarkan mungkin apabila diperlukan. That is exactly what happened. Nah, dilanjutkan untuk prosesnya. Di sini balon menandakan bahwa emosi yang terdeteksi adalah senang. Jadi sudah dapat dipastikan benar bahwa data yang terprediksi adalah senang atau happy. Di sini untuk tabelnya, di sini ada file name happy001.wav dan emotionnya ada emoticon tertawa, berarti menandakan senang, dan percentage-nya ada 97,60%. Mungkin saya akan lanjutkan dengan data sedih. Nah, saya akan membrowse filenya. Yang di sini ada set001 akan saya upload. Juga akan saya dengarkan untuk datanya. I'm on my way to the meeting. Nah, akan saya proses juga. Nah, salju di sini menandakan bahwa prediksi dari data yang sudah diinputkan adalah sedih. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa set01 memiliki prediksi emosi sedih. Itu benar. Nah, di sini ada file name-nya set01, emotionnya emoticon sedang bersedih, dan percentage-nya ada 66,32%.
dilanjutkan, mungkin saya akan langsung mengupload 5 file happy. Nah, di sini 5 file happy. Apakah bisa kelimanya dideteksi secara langsung dan benar happy? Akan dibuktikan sekarang proses. Nah, hanya balon yang bermunculan berarti sudah dapat dipastikan bahwa benar. Prediksi emosinya adalah senang 5. Ini file name-nya sudah 01, 03, 02, 04, dan 05, dan emosinya sudah emoticon tertawa semua. Persentasenya 97, 68, 76, 95, dan 97, yang bisa dikatakan bahwa terbukti benar. Terakhir mungkin akan saya browse file sedih sebentar. Sedih saja 5 file. Sudah. Di sini ada 5 file sedih 5. Nah, open. Sudah, saya akan proses sekarang. Nah, hanya ada salju, tidak ada balon, maka dapat dikatakan bahwa benar predicted emotionnya adalah sedih. Sudah benar set, dan emoticonnya juga sedih. Sedangkan percentage-nya ada 66%, 66%, 95%, 84%, dan 48% terakhir. Nah, mungkin akan saya randomkan data, yakni 2 data happy dan 3 data sedih. Ini apakah bisa secara langsung memprediksi 2 emosi? Akan dapat dilihat sekarang. Di sini ada happy, sedih, sedih. Akan saya proses juga. Nah, ada 2 salju dan balon. Jadi sudah ditentukan, dapat dilihat juga di sini. Happy 004 terdeteksi emosinya adalah senang, emoticonnya senang 2, dan untuk setnya itu sudah benar. Emoticon sedih 3. Untuk persentasenya itu ada 95%, 97%, 66%, dan 48%. Terakhir 66%. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1 di mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Mohon maaf kami ucapkan jika ada salah kata baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, dan semoga dapat dipahami dan dapat dijadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memahami machine learning dan juga pemrosesan data multimedia. Baik, untuk itu akhir kata kami ucapkan semoga mudah dipahami dan harimu menyenangkan.